相成，缺一不可。求之不得。喂，尽快参悟仙古文。这小玩意儿不错，今日让你见识一下，什么才是真正的威动。出这口恶气！大长老言。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-229. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao telah memilih jalan budidayanya, yaitu jalan dari immortal kuno, yang singkatnya mereka masuk ke tempat pembelajaran dari jalan immortal kuno yang mereka disuruh untuk memahami rurun kuno yang berada di tempat itu, yang dalam pembelajaran tersebut orang-orang yang telah memiliki warisan kuat seperti benih abadi dan juga pohon heavenly, mereka akan bisa memahami rune tersebut dengan sangat mudah. Dan singkatnya para penetua Akademi Tianzhen mempermudahkan para murid lainnya untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan melakukan penjelajahan di dalam dunia tungku, yang singkatnya setelah mereka sampai di sana, Shihao mendapatkan banyak tantangan dari para jenius lainnya, yang singkatnya pada akhirnya Shihao berhadapan melawan Wangxi, yang Wangxi sudah sangat membenci Shihao, yang terjadi pertarungan duel di antara mereka dan Shihao bisa memenangkan pertarungan itu, yang setelahnya juga Shihao menunjukkan identitas sebenarnya kepada semua orang bahwasanya ia merupakan Huang, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shihao yang telah memenangkan pertarungan melawan Wangxi, yang juga pada saat ini Wangxi telah berada di tangan Shihao. Dan setelahnya Yoyue datang ke tempatnya Shihao, ia ingin untuk menawarkan kepada Shihao menyerahkan Wangxi kepada dirinya, yang nantinya ia akan memberikan keuntungan kepada Shihao dari Wangxi. Shihao tertarik dengan tawaran Yoyue. Shihao meminta kepada Yongyue untuk mencari sebuah metode yang dapat menundukkan keluarga Wang. Wangxi menerima permintaan Shihao, tetapi setelah itu tiba-tiba saja suara dari penetua Akademi Tianzhen memarahi Shihao dan juga Yoyue karena Akademi Tianzhen yang dilarang untuk memperdagang sesama murid, yang juga penetua Akademi Tianzhen menyuruh kepada semua murid untuk melanjutkan pemburuan harta mereka. Mendengar hal itu membuat Yoyue merasa kesal karena ia gagal untuk bisa menundukkan Wangxi, yang juga setelahnya pun Shihao membebaskan Wangxi dan juga bersama dengan para murid lainnya mereka menelusuri tempat ini untuk mencari harta karun, yang Wangxi pun ditinggal oleh semua orang. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, yang kini pemburuan Shihao mendapatkan hasil berupa ia mendapatkan beberapa pil tingkatan immortal, dan Shihao berniat untuk menggunakan ketiga pil ini melakukan terobosan. Apalagi Shihao juga telah mempersiapkan dirinya melalui ilmu pengetahuan dari catatan kuno, yang singkatnya dengan modal tersebut Shihao berhasil untuk menerobos ranah selanjutnya, yaitu Dewa Heavenly. 不相成，缺一不可。 dari ranah sebelumnya Shihao, yaitu Dewa Pengorbanan, yang kini kekuatan Shihao juga meningkat dengan ia telah memiliki 3 untaian bunga, yang energi terobosannya Shihao juga dilihat oleh banyak orang, membuat orang-orang kaget dan mereka segera melihat dari mana terobosan itu berasal, yang membuat mereka semua kaget karena itu berasal dari Huang. Mereka tak menyangka Huang akan bisa menerobos ketingkatan dari Dewa Heavenly di usianya yang masih 20 tahun. Shihao juga merasakan peningkatan kekuatan pada tubuhnya yang telah meningkat daripada sebelumnya. Tetapi sayangnya terobosan kali ini tidak terlalu maksimal karena terobosan ini Shihao tidak menghadapi kesengsaraan guntur. Jika pada penerobosan ini Shihao melewati kesengsaraan guntur, maka peningkatan kekuatan Shihao akan semakin besar. Tetapi karena tidak menghadapi kesengsaraan guntur, peningkatan Shihao menjadi tidak maksimal. Yang setelahnya Shihao mendatangi istrinya dan juga Yue Chan. Tetapi di sana Yue Chan ia malu kepada Shihao dan ia memutuskan
memutuskan untuk pergi. Sedangkan untuk Jingyi, ia memberikan ucapan selamat kepada Shihao atas terobosannya Shihao, yang juga Yao Yue memberikan ucapan selamat kepada Shihao serta memberikan tawaran kepada Shihao jika Shihao tertarik untuk bergabung bersama dengan klannya, maka Shihao sampai kapanpun akan diperbolehkan untuk bergabung. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja 10 Raja Mahkota datang juga ke tempatnya Shihao dan ia tertarik untuk menantang Shihao bertarung duel. 求之不得。 为尽快参悟仙骨文。 Tetapi penatua Akademi Tianzhen melarang mereka untuk bertarung karena para murid sekarang yang difokuskan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan juga pemahaman mereka. Serta penatua Akademi Tianzhen mengingatkan kepada semua orang untuk bersiap-siap karena mereka akan melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat dari alam pemakaman yang untuk mencari harta benih abadi agar bisa mempermudahkan pembelajaran para murid dari jalan kuno. Karena sesuai penjelasan sebelumnya, benih abadi merupakan harta yang penting untuk bisa menelusuri jalan dari budidaya dewa kuno. Karena peringatan tersebut, Shihao dan juga 10 Raja Mahkota mereka setuju untuk mensampingkan pertarungan mereka berdua, tetapi mereka berdua berjanji kalau mereka akan melakukan pertarungan di masa depan. Singkat cerita, pembelajaran pada budidaya kuno telah berlangsung sampai 3 bulan dan Shihao bersama dengan Jingyi mereka memutuskan untuk pergi sesaat mengunjungi teman-teman mereka yang berada di jalan budidaya modern seperti rombongannya Cao Yusheng, serta mengunjungi teman-teman lainnya yang berasal dari 3000 provinsi, yaitu dengan Jingyi mengajak kepada Shihao untuk menemui teman lamanya yaitu Feng Wu, yang Jingyi sendiri memiliki ikatan erat dengan Feng Wu waktu ia berada di Akademi Tianxian. Tetapi di tempatnya Feng Wu, tampak Feng Wu sekarang mendapatkan pembulian dari pihak lainnya yang bernama Jin Yun, yang di sana Jin Yun merampas harta milik Feng Wu. Feng Wu marah atas tindakan keji dari Jin Yun, tetapi Jin menganggap tindakannya bukanlah tindakannya salah karena bagi dirinya harta yang dimiliki oleh Feng Wu lebih layak untuk ia miliki. Karena bagi Jin Yu, orang yang lebih kuat layak untuk berada di atas dari orang yang lebih lemah seperti Feng Wu. 优胜劣汰，在天神书院，放开他！ Yang tak lama kemudian, Shihao bersama dengan Jingyi, mereka berdua telah sampai di tempatnya Feng Wu yang mereka berdua pun menyelamatkan Feng Wu dari Jin Yun. Yang di sana mereka juga melihat kondisi dari Feng Wu yang berada di kondisi kritis dengan luka dao yang ia miliki. Shihao pun langsung menyembuhkan Feng Wu menggunakan darah Phoenix-nya. Tetapi pada saat itu Jin Yu justru menghasut kepada Shihao untuk tidak menyerahkan harta berharga seperti darah Phoenix kepada Feng Wu, menganggap pemberian Shihao merupakan tindakan yang mubazir kepada orang yang lemah seperti Feng Wu. Bahkan Jin menganggap orang-orang seperti Feng Wu yang berasal dari dunia bawah merupakan tanah liar yang memiliki arti sebagai merendahkan orang-orang yang berasal dari dunia bawah. Shihao yang mendengar itu ikut tersinggung, yang Shihao memberitahu kepada Jin Yun bahwasanya ia juga berasal dari dunia bawah. Sambil Shihao menyerang Jin Yun, yang Jin Yun juga menghentikan serangan Shihao menggunakan kekuatannya. Jin Yun juga mulai merendahkan Shihao sama seperti Feng Wu, yaitu merendahkan Shihao yang berasal dari dunia bawah sambil menyerang Shihao menggunakan anak panah 7 warna. Untungnya Shihao dapat menahan serangan itu, yang setelahnya Shihao juga mengambil kembali anak panah 7 warna itu karena harta tersebut merupakan harta milik Feng Wu. Jin Yun kembali menyerang Shihao menggunakan harta tungkunya, yang untungnya Shihao dapat menahan serangan Jin Yu menggunakan kekuatan tubuh raksasanya. Yang setelahnya Shihao juga mengambil harta tungku milik Jin Yun. Tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya orang baru lagi datang ke tempat mereka bernama Wang Yang, yang Wang Yang merupakan temannya Jin Yun. Yang di sana Wang Yang memberikan tawaran kepada Jin Yun kalau ia akan menolong Jin Yun menghadapi Shihao, tetapi dengan bayaran harta panah 7 warna yang telah diambil oleh Shihao akan menjadi hak miliknya dari Wang Yang. Yang setelahnya pun Wang Yang mengeluarkan kekuatannya yang ternyata ia juga memiliki untayan dari bunga dao. Tetapi singkatnya Shihao bisa mengalahkan Wangnya dengan sangat mudah, yaitu dengan hanya 1 kali serangan saja. 今日让你见识一下，什么才是真正的威动。 一
yang seketika membuat Wangnya kalah, yang di sana juga Wangnya baru menyadari bahwasanya lawan yang ia hadapi merupakan Huang yang telah terkenal baru-baru ini mengalahkan dua makhluk kuat dari dunia luar, yaitu Raja Tiga Kepala dan juga Beast Void, serta 3 bulan yang lalu mengalahkan Wang Xi. Wangnya menyadari kalau ia telah salah memilih lawan. Setelahnya pun Shihao memberikan peringatan kepada semua orang dengan suaranya yang menggema ke semua orang, yang dimana Shihao memberikan ancaman kepada semua orang yang jika mereka berani untuk mengganggu para anggota dari 3000 provinsi, maka orang itu akan langsung menjadi musuh Huang. Pesan itu didengar oleh semua orang, termasuk para kerabatnya Shihao dan juga termasuk Ninchuang, yang hal ini membuat Ninchuang pun sangat kesal karena ternyata Shihao yang masih hidup. Singkat cerita, pada malam harinya mereka semua pun membuat pesta, yaitu pesta perayaan penyambutannya Shihao. Di sana teman-temannya Shihao termasuk adiknya Shihao merasa senang karena ternyata Shihao yang masih hidup. Tetapi di saat pesta tersebut ternyata si wanita rubah mengetahui hubungan Shihao dan juga Qingyi, yang juga di sana ia menyinggung bahwasanya Qingyi sekarang telah mengandung anaknya Shihao. Yang hal ini pun membuat semua orang menjadi kaget. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya suara yang marah-marah kepada Shihao, yang ternyata suara tersebut berasal dari keluarga Yuan, yang dimana keluarga Yuan marah kepada Shihao, yang mereka menduga bahwasanya Yuan Feng telah tewas karena telah dihabisi oleh Shihao. Setelahnya pun Shihao pergi ke tempat kedatangan dari anggota keluarga Yuan yang bernama Yuan Hong. Di sana Yuan Hong marah kepada Shihao karena Shihao yang telah menewaskan keponakannya yaitu Yuan Feng. Shihao dengan berani menjawab bahwasanya permasalahan ini karena Yuan Qing terlebih dahulu yang telah memenjarakan Shihao di penjara tambang kuno. Yuan Hong tidak peduli dengan alasan Shihao, ia pun ingin untuk menyerang Shihao. 除这口恶气，大长老言。 Dan di saat itu tak disangka Shihao mendapatkan bantuan dari Penetua Akademi Tianzhen, yang dimana Penetua Akademi Tianzhen mentransfer kekuatannya kepada Shihao untuk bisa membantu Shihao melawan Yuan Hong. Yang setelahnya pun Shihao menghadapi Yuan Hong, yang terjadi pertarungan duel antara Shihao melawan Yuan Hong. 你这个先拿你试手，你们就眼看着前辈。 Yang dalam pertarungan tersebut Shihao lebih kuat daripada Yuan Hong, yang membuat Yuan Hong dihajar habis-habisan oleh Shihao. Bahkan Yuan Hong tidak sempat untuk mengeluarkan serangannya, yang membuat Yuan Hong semakin babak belur dan berada di bawah penghajaran Shihao. Yang di sana Yuan Hong sempat mengancam kepada Shihao bahwasanya ia yang berasal dari Akademi Suci tidak akan menerima penghajaran ini. Ia bersama Akademi Suci akan menuntut balas dendam kepada Shihao. Shihao tidak peduli dan tidak takut kepada Yuan Hong, yang setelah dihajar habis oleh Shihao, Penetua Akademi Tianzhen menyuruh kepada Shihao untuk membuang Yuan Hong. 敢替两卷做主，你算什么东西？ Shihao mematuhi perkataan itu, yang lalu pun Shihao membuang Yuan Hong. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka mendeteksi adanya teleportasi dari dunia luar, yang menandakan bahwasanya mereka akan kedatangan lagi musuh dari dunia luar, yang alias merupakan para anggota klannya Modao. 要降临了。谁杀了本王的子婿？ Yang tak lama kemudian pun musuh muncul, yang ternyata itu merupakan Raja Tiga Kepala. Dan Penetua Akademi Tianzhen langsung memperingatkan kepada semua orang bahwasanya adanya penyerangan invasi dari dunia luar. Tetapi setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kemunculan lagi dari Raja Berkepala Tiga yang muncul, yang kedatangannya kali ini ia membawa seseorang bernama Du Guyu ataupun memiliki julukan sebagai Dark Nurse Immortal Gold, yang singkatnya Raja Tiga Kepala mereka bisa usir dan mereka menangkap Du Guyu, yang ternyata Du Guyu merupakan keturunan dari ras pelindung, yang merupakan dari ras keturunan kuno yang memiliki kekuatan tingkat tinggi. Tetapi Du Guyu memiliki rasa kebencian kepada pihak dari ras Akademi Tianzhen karena Du Guyu menganggap ras pelindungnya telah dimusnahkan oleh ras keturunan Akademi Tianzhen, yang nantinya kedatangan Du Guyu ini akan menimbulkan sedikit masalah
masalah yang singkatnya setelah ia bertarung melawan Shihao, Du Guyu pada akhirnya bisa tenang karena Du Guyu yang mengagumi kekuatan Shihao, dan juga setelahnya Du Guyu bersama dengan lainnya akan pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke alam pemakaman, yaitu mencari harta karun berharga terutama benih abadi. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 香肠缺一不可。求之不得。为尽快参悟仙骨文。